Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Nur Aini pada pembelajaran materi ekonomi. Kali ini kita akan belajar mengenai biaya peluang. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu istilah-istilah dalam biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Kemudian ada istilah biaya sehari-hari, ini pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan. Jadi kalau biaya sehari-hari itu hampir sama dengan biaya eksplisit ya, biaya yang benar-benar dikeluarkan. Sedangkan biaya implisit adalah sama dengan biaya peluang atau biaya yang dikeluarkan tetapi tidak berhubungan langsung dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan. Contohnya biaya penyusutan atau karena memilih alternatif yang lain. Laba akuntansi adalah pendapatan dikurangi dengan biaya eksplisit. Tadi biaya eksplisit ini biaya yang benar-benar dikeluarkan ya. Sementara laba ekonomi adalah pendapatan dikurangi dengan biaya eksplisit dan biaya implisit. Jadi biaya yang benar-benar terjadi dan biaya yang dikeluarkan yang tidak berkaitan dengan kegiatan ekonominya. Nah, kita lihat untuk contohnya. Pak Arka adalah seorang manajer perusahaan sepatu. Gajinya setiap bulan 5 juta. Ingat ya, gaji dia 5 juta per bulan. Pak Arkan kemudian beralih pekerjaan dan membuat usaha baru, yakni usaha kafe. Untuk itu, biaya yang dikeluarkan untuk sewa tempat, pembelian peralatan, bahan-bahan, dan gaji karyawan per bulan 20 juta. Jadi di sini 20 juta ini harus dikeluarkan tiap bulan ya. Harus. Ini yang benar-benar nyata dikeluarkan. Penerimaan yang dia peroleh per bulan 25.500. Ini pendapatannya 25.500. Kalau dia bekerja per bulan dapatnya 5 juta. Kalau dia usaha dapatnya 25.500 dengan pengeluaran 20 juta. Parka memperoleh penghasilan per bulannya adalah 5.500. Ini 5.500 ini dari pendapatan dikurangi dengan biaya-biayanya. Yang dari contoh di atas ini bisa diartikan biaya eksplisit. Biaya eksplisitnya ini biaya yang benar-benar terjadi tadi yang untuk kebutuhan sehari-hari. Semuanya ya. Mulai dari ini sewa tempat, pembelian peralatan, bahan-bahan dan gaji 20 juta. Ini adalah biaya eksplisit. Oke. Yang berikutnya, laba akuntansi. Laba akuntansi itu pendapatan dikurangi dengan biaya eksplisit. Pendapatannya tadi kan 25.500. Ini kita lihat. Nih pendapatannya 25.500. Biaya eksplisitnya 20 juta. Berarti 25.500 dikurangi 20 juta. Sehingga ketemu 5.500. Biaya implisit ini sama dengan biaya peluang, yaitu biaya yang dikorbankan dengan memilih alternatif lain. Tadi kan di soal tersebut, kalau misalnya dia bekerja, gajinya kan 5 juta. Tetapi kalau dia berusaha sendiri, dia dapat penghasilan 25.500. Ya. Sehingga yang menjadi biaya peluang, biaya yang dikorbankan ya karena memilih alternatif yang lain. Sehingga 5 juta ini yang menjadi biaya peluang karena dia tidak memilih yang 5 juta. Tetapi memilih yang 25.500. Walaupun nanti akan dikurangi dengan biaya-biayanya. Sementara laba ekonomi ini pendapatan dikurangi dengan biaya eksplisit dikurangi lagi dengan biaya implisit. Ini laba ekonomi. Jadi dari penghasilan 25.500 dikurangi dengan 20 juta dikurangi dengan biaya implisitnya 5 juta sama dengan 500.000. Jadi Pak Arka ketika dia memilih untuk usaha sendiri, dia masih memiliki laba ekonomi sebesar 500.000. Ya. Berikutnya untuk contoh soal yang kedua.
Ika ditawari untuk bekerja di suatu perusahaan dengan gaji 2.500.000 per bulan. Diingat ya, gajinya 2.500.000 per bulan. Di sisi lain, Ika memiliki kemampuan secara skill dan modal untuk melakukan produksi suatu barang dengan peluang mendapatkan laba 8 juta. Jadi kalau bekerja sama orang, gajinya 2.500.000. Kalau dia usaha sendiri, dia mendapatkan penghasilan 8 juta per bulan. Tapi setelah melalui proses produksi dan promosi selama 5 bulan. Berarti kalau per bulannya 8 juta, tapi kan setelah 5 bulan. Berarti di sini harus melewati 4 bulan yang kosong istilahnya gitu ya. Jadi dapat 8 juta tapi 4 bulannya nanti nggak dapat karena ini prosesnya 5 bulan. Nah, artinya kalau ini rutin per bulannya 2.500.000 disamakan dengan yang tadi 4 bulan berjalan untuk 5 bulan ini ya, produksi dan promosi. Berarti nanti 2.500.000 ini dikalikan dengan 4-nya supaya nanti waktunya sama. Dari pernyataan tersebut kemungkinan yang dapat terjadi diantaranya adalah jika Ika lebih memilih mengambil peluang untuk melakukan produksi sendiri, maka dia telah kehilangan peluang untuk bekerja pada orang lain dengan gaji 2.500.000 tadi per bulannya ya. Nah, selama 4 bulan karena tadi kan produksi itu bisa dilakukan 5 bulan ya, mendapatkan 8 juta. Nah, selama 5 bulan itu kalau ini per bulannya 2.500.000 berarti kan ada 4 bulan itu yang kita gunakan ya. Jadi 2.500.000 dikalikan 4 bulan. Itulah yang dimaksud dengan biaya peluang. Jadi besarnya biaya peluang bagi Ika selama 4 bulan adalah 4 kali 2.500.000 sama dengan 10 juta. Jadi kalau dia memilih usaha sendiri, dia akan kehilangan 10 juta dari bekerja kepada orang lain. Dan usaha sendiri dia memperoleh 8 juta. Ya, ini pertimbangan orang berbeda-beda. Mungkin dia lebih puas dengan usaha sendiri walaupun di sini penghasilannya 8 juta lebih kecil dibandingkan dengan 10 juta. Dia harus mengorbankan dengan tidak memilih bekerja pada orang lain. Demikian untuk pembahasan biaya peluang kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.